Thank you ya udah mampir-mampir lagi di channel gue ini. Kali ini gue pengen nge-review satu produk sunscreen yang gue pakai sehari-hari. Jujur, sebelumnya gue jarang pakai sunblock atau sunscreen karena zaman dulu kan kalau misalnya sunscreen itu tuh kayak lengket gitu kan di muka, terus buat muka tuh berkilat gitu kan kulitnya, kayak misalnya mau berenang gitu kan, kayak sunblocknya tuh kayak tebel banget kan. Tapi sebenarnya itu sunblock itu penting banget kalau misalnya kita harus pakai setiap hari, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Why? Karena sinar itu macam-macam, ya kan? Ada sinar UVA, ada sinar UVB. Nah, sinar UVA itu bisa buat kulit jadi rusak, kayak kulit jadi ada penuaan, terus bisa kanker kulit UVA. Kalau UVB itu sunburn. Jadi sepenting itu kita harus pakai sunscreen. Karena tuh misalnya di rumah ada jendela, ada lampu, misalnya kalian pakai ring light, semua tuh sinar dan itu masuk di kulit kita. Jadi kita harus memprotek dimanapun kita berada gitu. Misalnya pergi ke teras kan ada matahari, ada cahaya. Misalnya misalnya di balkon ada cahaya gitu. Jadi tetap nggak boleh enggak untuk yang diprotek kayak kulitnya sama sunblock. Dan karena sebelumnya itu gue nggak pernah pakai sunblock karena malas, jadi di sini gue tuh sudah ada titik-titik. Oke, sekarang jadi berarti udah kan, jadi gue harus pakai sunblock setiap hari. Nah, sunblock yang gue pakai adalah ini, Biore UV. Mungkin udah banyak banget ulasan tentang Biore UV ini, dan kali ini adalah ulasannya versi gue, ya kan? Oke, ini terus tulis di sini tuh watery essence. Jadi teksturnya itu tuh bener watery, tidak nempel, tidak kayak lengket-lengket gitu. Jadi terus dia langsung meresap. Nanti gue akan aplikasiin di tangan gue. Terus dia tuh SPF-nya 50+ dan PA-nya plus 4 pasnya. Tuh kayak tadi. Apa sih PA? Apa sih SPF? Gini, PA itu untuk mendetek tadi sinar UVA. Kalau misalnya si SPF itu untuk mendetek si sinar UVB. Jadi dua-duanya penting. Jadi misalnya kalau PA plus satu aja itu berarti PPD-nya 2-4. Kalau PA-nya plusnya 2 itu PPD 4-6. Dan kalau plusnya 3, PA+++ itu 8-16. Kalau plus ada 4, itu berarti di atas 16, which is bagus gitu. Jadi itu harus diperhatiin ya. Ini SPF 50+ dan PA plusnya ada 4. Oke, ini urusannya semua pakai bahasa Jepang dan gue nggak tahu. Cuman ini ringan banget. Nih, modelnya biasa tube ini. Dan kalau taruh di tas dia aman. Karena once udah diklik kayak gini dia nggak akan kayak beletot kemana-mana gitu. Jadi oke. Gue akan aplikasiin di tangan. Oke. Nih, modelnya seperti ini. Dia tuh watery banget, kayak water based. Jadi kulit muka tuh kayak nggak ngeklok gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ada tuh sunblock yang kalau kita pakai kering jadi kayak pori-porinya tuh kayak kesumbat gitu. Kalau ini tuh enggak tuh, dan diseger banget, terus cepet banget ngeresepnya. Jadi biasanya kalau gue pakai ini itu kan biasanya habis essential oils kan. Bisa essence, beauty water, essence, essential oils. Terus habis itu gue masuk ke sini sebelum gue masuk ke moisturizer, baby cream kayak gitu. Dan ini nih cepet banget tuh keringnya. Dan dia tuh rasanya tuh seger banget kulit. Jadi kayak abis diaplikasiin di kulit muka, abis itu pakai alis aja. Kayak siap-siap dengan alis juga udah kering, nanti baru masuk moisturizer dan segala macam. Gitu. Dan asli ini kan ada kayak krim gitu. Kalau misalnya udah siang, jadi dia kayak nge-break gitu kan. Ini enggak loh. Dia benar-benar kayak menyerap dengan baik gitu. Dan ini juga gue pakai kalau misalnya di rumah. Di rumah pun gue pakai ini karena ya itu balik lagi dia nggak ngeklok. Jadi kulit gue tetap terprotek
protect di luar maupun di dalam rumah. Itu review dari gue, dan ini juga oke banget kalau misalnya kalian mau traveling, apalagi traveling yang di tempat yang bener-bener panas banget, harus pakai ini karena dia bisa nyegerin juga, kayak bukan cuman memprotek tapi dinyegerin juga gitu, nggak gerah. Jadi oke, menurut gue ini dan recommended, ini udah lama banget gue pakai dan terus gue pakai. Kalau misalnya keluar rumah gue bisa pakai ini, bisa pakai juga produk krim lain yang sudah termasuk si sun creamnya. Tapi ini gue pegang untuk di rumah atau di keluar rumah apabila gue pakai foundation atau BB cream yang terpisah dari tidak ada SPF-nya lah gitu lah ibaratnya. Oke, kalau misalnya dari kalian udah pernah nyoba ini, ada pengalaman yang kalian rasain, please let me know di comment box ya. Terus kalau misalnya ada rekomend produk lain atau sunscreen lain yang menurut kalian oke, cocok di kulit kalian, please let me know juga. Kita saling share aja gitu. Oke, thank you for watching. Please di subscribe channel gue kalau misalnya kalian suka sama konten gue, jadi biar gue lebih semangat lagi untuk buat konten, untuk create konten, develop konten apapun itu yang insya Allah bermanfaat buat kalian. Terus please ditulis di comment box ya kalau misalnya kalian sudah subscribe. Thank you. Please like, share, komen lagi. Thank you for watching. Bye.